Kembali bersama Bananaki, Yoi, gue bersama Febri. gua Buaya. Udah lama kita nggak buat konten, Boy. Yoi. Hari ini kita akan bahas mengenai hasil pertandingan di Sydney Stadium. Gimana, Boy? Sorry, gue lagi suaranya Tapi itu hilang. itu ini bro, itu sebenarnya bener tuh keren tuh. Sydney jadi kandang Garuda. Cuman di kandang Garuda kita dibantai. Ini menyedihkan menurut gua. Menurut gua kita punya harapan yang besar sebenarnya kan. Kita juga eh, berpikir ngasih kesempatan lah buat Patrick. Iya Ya, ya, kan, iya enggak. benar-benar. Tapi begitu ngeliat pertandingan kemarin, gue jadi nyesel ngasih kesempatan. Nggak, Gue nggak, nyesel. nggak gitu. Awalnya kan kita udah move on. Dan move on. Katanya disuruh move on dari masa lalu. Iya, Kata Erik ya. iya. Ya udah kita menikmati dari awal. Gue yakin nih. Nah, Dalam peluang pertama, ya kan? Terus dapat penalti. Tapi nggak masuk. Kenapa nah, tuh, Boy? Gue apa berpikir kenapa ya? itu ada yang bilang karma kan. Menurut lu kenapa bro? Ya menurut gue sih juga ya. Jadi apa yang dibilang sama media curacao itu ada benernya juga. Bahwa Patrick memilih pemain dan menempatkan pemain itu tidak pada tempatnya. Ya kan? Ya, Contoh kayak Verdong yang harusnya dia tuh fullback cuma dijadikan left center back ya kan. hmm. Yang harusnya tuh dia bisa lebih mobile left Ya, back. Nathan yang harusnya menit bermainnya maksudnya nggak cocok di tengah malah dipaksa sama Haye harusnya kan ada Jenner Jenner. itu yang ya kurang terus juga Marcelino yang di bawah Sintayong itu free roll yang sentuhannya bagus sekarang kayaknya nggak terlalu apa ya nggak terlalu berfungsi juga pada saat pertandingan kemarin gitu boy ya Dean kan James juga nggak pada tempatnya juga tuh. nah iya lo gimana Dia biasanya kalau di klubnya dia jadi back sayap, dia nggak main jadi pemain sayap murni gitu. tapi kemarin dia back sayap ya? Enggak, dia depannya si kan main 4-3-3. Oh iya Iya kan iya iya si di kirinya si Verdong di bawah kan. Di depannya dia tuh di sayapnya tuh si Dean James. jadi gimana nih boy sorry ya jadi Menurut gimana menurut gue sih pertama ini kesalahan Erick Thohir. Ya, semua orang pasti ngomong sama lah, ngomong kalau lu ganti pelatih ya kalau pelatihnya nggak perform diganti oke lah itu gitu. benar itu Kalau poinnya pelatih perform hasilnya bagus diganti itu aneh pakai alasan dinamika ruang ganti yang pada akhirnya malah dibantah sendiri sama pemain itu nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya Patrick Kluivert nih dan Lanzat dan Pastor ini adalah tiga pelatih yang menggantikan satu pelatih. Jadi jangan melihat Patrick Kluivert itu lebih Lanzat dan Pastor. Ya percuma diganti sama pelatih mediocre gitu kan. Gue bukan rendahin ya, tapi Patrick Kluivert waktu megang Curacao juga hasilnya nggak bagus. Denny Lanzat dan Alec Pastur nggak pernah megang timnas. Makanya gue bilang mediocre. iya Karena mereka nggak punya pengetahuan yang bagus sebagai pelatih timnas. Mau bukti ini, gue kasih bukti. apa tuh Lu cuma baru ketemu pemain 3 hari, lu udah berani ganti komposisi pemain. Pemain-pemain yang udah terbiasa main bersama, udah ada chemistry-nya diganti sama pemain yang iya kayak Mes yang baru 2 kali main. iya Ya harus ada Dean James yang baru sekali main, Kevin Dix yang baru 2 kali main. Oke lah Kevin Dix dan Dean nggak terlalu berpengaruh karena dia di depan kan. Nah ini yang di belakang ini yang krusialnya ya J sama si Mes. Dua ini seharusnya nggak klop dua-duanya ini gitu. seharusnya main aman Mes tetap main cuman dia tetap 3 back Ya, ada Rido di situ yang ya istilahnya benar. Setuju gue. apa chemistry antara Rido sama Jay kan udah terbangun Iya. kan Lu udah ngerubah formasi tim, lu udah ngubah komposisi pemain, itu namanya lu bunuh diri eksperimen di tanding-tandingan yang genting itu bunuh diri menurut gua. Cuma orang gila aja yang ganti ganti lu gila lu ganti pemain yang komposisi pemain yang udah jelas udah bagus lu rubah itu gila. Ya kan walaupun lu mau sehebat apapun lu pasti akan sangat beresiko, Bro. Lu iya udah punya pemain bagus, biasanya kita Justin, J sama si Rido, tapi ya kan? Justin kan lagi Justin lagi cedera, ya kan apa kartu kuning. Nah, Rido ini nggak dipasang sama sekali. Dan lu lihat kan bedanya waktu si Rido masuk. Kayak apa pertahanan kita. Jauh lebih bagus daripada waktu itu daripada hanya mandelin Mes sama Jay J. kan Nah, makanya gue bilang, lu eksperimen di saat-saat yang genting gitu. Dan itu gila banget menurut gua benar-benar nekat bro itu bro. Dan itu akhirnya apa? Yang rugi siapa? Yang rugi kita sama timnas sama orang Indonesia, nah, seluruh Indonesia yang jadi merasa makanya dirugikan. dengan saya kalau misalnya kalah cuma 2-1 ya masih ya berarti masih bisa apa kita masih bisa oh ya emang emang wajar ini 5-1 kan jadi
yang nonton di sana tanpa direncanakan ya nyebut teriakin nama SBY lagi. Sintayong, iya, Itu kill mental. Mungkin mental ke pemainnya yang lagi main sama staf pelatih. bener. Dia misalnya dia di pinggir lapangan terus nonton teriakin pelatih yang sebelumnya. Wah itu menurut gue sih akan dibawa pada saat nanti lawan Bahrain. Mudah-mudahan sih ya. Ini kita ngomongin unek-unek dulu ya. Unek-unek pertandingan pertama. Nah itu sih menurut gue poin banget itu. Sampai diteriakin pelatih sebelumnya itu poin banget itu. Ke bawah mental menurut gue. Iya, dan gue lihat juga apa si Patrick itu anjir udah kalah 3-0 mah santai aja, mukanya masih flat aja nggak ngapa-ngapain. Kalau Sintayong itu satu gol bobol aja dia udah kayak apa merah, udah merah mukanya, udah kayak apa mukanya merah, dia udah marah, udah teriak-teriak pas di pinggir lapangan. Ini gue gila ya, udah kalah 3-0 Terus nggak ngapa-ngapain, cuma sedekap ke diri aja gitu terus lo muka lihat ya lapangan. potongan video gue lihat di sosmed di IG, dia cuma di belakang, justru yang ngasih pengarahan tuh Pastor Pastur sama si Lanzat, gue bilang wah ini pelatih Emang boneka, kagak bisa boneka ya. pelatih boneka, kayak lu bilang dulu ini pelatih boneka nih ya kan. Dia ada di situ cuma buat figur aja. Karena kayak bener loh, kok pelatih kan minimal ya kalau lapangan. Ngomong apa ngasih instruksi lah di Bahasa udah sama kan? Bahasa udah sama. Iya, Ya kan apalagi coba. ngerti. Jadi dia bahasa Belanda ngerti, bahasa Inggris bisa, Iya ya kan. semuanya. Ini jadi masalah apa dinamika lagi nih. Jadi kita heran ya, Bro ya. Jadi kenapa maksud gua lu baru masuk, lu jadi baru ketemu pemain 3 hari, lu udah rubah semua gitu. Nah makanya. Itu menurut gua bagi orang awam aja nih ya, gua bagi orang bego nih, gua nggak punya lisensi pelatihan ya. Gua kalau gua jadi Patrick, gua nggak bakal rubah timnya. Oke lah formasinya mau rubah 4-3-3, tapi gua nggak bakal rubah pemain begitu drastis, nggak bakal gua rubah segitu masifnya sampai si Marcelino aja juga nggak kelihatan mainnya di tangan si Ya Patrick. nggak perlu kita pakai lisensi ya, kita udah lihat sendiri lah di lapangan hasilnya Iya. 5-1. Makanya gue bilang nih, kalau sampai besok lawan Bahrain nggak dapat hasil positif, buat gue out tuh. Ya ntar dulu kita ngomonginnya pas nanti. Iya, Ini iya. kita ngomongin udah dulu Oke, gitu oke. kan. Ya, yang pertama kalau menurut gue juga enggak. Ada yang bilang bahwa nggak perlu juga nyalain Patrick. Karena dia tinggal terima jadi. Ya, yang kita salin adalah yang milih Patrick. Nah, iya. Yang mencat berarti lama. Ya kalau kita balik lagi nih, mikir kalau kemarin lawan Saudi Arabia kita kalah, wajar dipecat. Karena udah kali Benar. 2 kali kalah, Ya. ada Jepang, ada Saudi. Ini kan kagak. Kita menang 2-0. Mental lagi naik. Dengan hasil yang itu kan semua pemain kan jadi percaya diri gitu. Wah, mereka percaya dengan adanya STY gitu kan. Dirubah sama Erick Thohir. CS karena alasan di AFF kan. Ya bubar semua gitu. Lu jangan bisa cuman mentang-mentang satu kultur bahasa Inggris bisa. Ya enggak juga, buktinya sekarang bahasa dia bisa sama 5-1 juga dibantai gitu loh. Jadi ya belum Erick Thohir inilah gitu loh. Dan gue takutnya itu nanti hasil yang kedua juga nggak sesuai kita harapan kita. Pertama gue berharap karena satu kita kan tahu Australia itu kan pincang. Ya. Sotar nggak main, Adalah. Sirkati nggak main, Dilan Kunda nggak main, ya kan? Ya. Siapa lagi banyak lah ya, Banyak kan. Jadi ada dia 8 tuh lah itu. nggak full tim pada saat kita main di GBK kan. Ya. Kita masih bisa menang 0-0. Harus dilihat di GBK dengan full time dia nggak bisa ngegolin, tapi di Sydney dia pincang, tapi kita hancur-hancuran. Bahkan itu publik Gitu Sydney aja, media aja mempertanyakan kenapa yang dipanggil pemain yang menurut mereka tuh nggak kompeten gitu kan, karena ada pemain-pemain yang kayak goal getter dia yang bagus nggak dipanggil, malah dipanggil yang dari liga yang katanya main malah kurang bagus dan ada di klub yang bawah gitu. Jadi istilahnya itu dari sana aja udah meragukan, ini udah pasrah lah, udahlah kalau misalnya kita kalah ya emang kita bakal kalah gitu dengan tim ini. Malah kita dibantai 5-1 sama tim yang bahkan publik Aussie anggap aja itu tim yang lemah gitu. Yang tim yang bisa dikalahin sama Indonesia. Itu mereka udah pasrah. Gue bacain komen-komen mereka, komen-komentar media-medianya terus sama fans-fansnya Aussie. Mereka, ini ya lu bayangin bro, bahkan fans-fansnya Aussie, media-media Australia itu
mereka mempertanyakan kenapa Popovich manggil pemain-pemain yang menurut mereka nggak kompeten. Kayak striker mereka yang jadi goal getter yang bagus malah nggak dipanggil. Tapi kan mereka kan emang lagi minus pemain intinya kan. Ya tapi yang Wajar. masuknya orang fans Aussie, kenapa nggak lu panggil yang udah pengalaman, yang punya jam terbang tinggi, dan emang udah pernah main lama di timnas sebelumnya gitu. Kenapa lu panggil malah pemain yang baru? Sedangkan lawannya ini lagi hot-hotnya, lagi bagus-bagusnya gitu. Dan ternyata setelah melawan Indonesia kita melakukan 5-1. Padahal tim yang kita lawan ini adalah tim yang dianggap sama fans mereka, udah nyerah gitu, udah ngasih bendera putih loh kalau ini, wah tim ini nggak bakal bisa menang lawan Indonesia nih. Iya. Kalau kalah pantas lah kalah gitu. Dan ternyata ya hasilnya malah kita yang dibobol sampai 5-1 bro. Ya karena mungkin bukan mungkin ya. Popovich itu bener apa strategi yang bisa menahan Indonesia gitu loh. Dia kan nggak ngambil inisiatif penyerangan kan. Ya. Kayak kita lawan Saudi kemarin gitu loh kan. Makanya ya analisa Popovich bener, analisa Patrick agak bener. Dia punya waktu 2 bulan bro. Patrick dan squadnya dan tim Iya. pelatihnya punya waktu 2 bulan. Apa dia nggak ngelihat pertandingan di Piala Analisa, Asia? iya. Ya, kenapa kita kalah 4-0 di Piala Asia, terus kita seri 0-0 Di GBK. Harusnya dia sebagai acuannya. Dan satu lagi nih menurut gua, ini juga jadi kelemahan Patrick. Lu nggak paham peta kekuatan sepak bola di Asia. Beda sama saya emang tinggal di Asia, main di main di timnasnya dia, main di klubnya dia yang juara champion Asia. Nggak, bukan masalah nggak paham, dia nggak cerdas boy. Seharusnya dengan melihat pengumuman saya itu udah jelas dong perbandingan antara waktu di Asia 16 besar sama di GBK. Komposisi pemain, game plan pemain, game plan mainnya, kan udah bisa ngeliat dong cerdas. Oh ya ini berarti sukses pada saat di GBK. Harusnya tinggal copy paste aja nanti di Sydney dengan tambahan sedikit. Dan itu gue rasa karena kita terlalu pede juga bro. Maksudnya si Patrick terlalu pede. Oh ini tim gue nih top nih. Ya kita karena menurut gue banyak orang tuh anggap emang tim terbaik yang kita punya gitu kan. Nah, gue rasa Patrick berpikir sama. Ini tim bisa ngalahin Aussie, dia nggak tahu kalau peta kekuatan. Ini Aussie bro yang dia 2006 sampai sekarang nggak pernah gagal ke Piala Dunia. Nah satu lagi selain itu, bang lo bilang Aussie emang nggak pernah gagal di Piala Dunia. Patrick itu nggak ngelihat detail permainnya. Contoh, kita harus ngerti lah, bukannya kita ngomongin pemain itu jelek, tapi enggak. Kayak STY melihat Tom Haye kan nggak bisa 90 menit main terus deh kan. Iya. Stamina dia kan terbatas, karena udah usianya dia. Dan Messi tahu, tapi Patrick enggak. Dan kita lihat bukan emang si Haye ya, di tengah kan Haye kedodoran. Gol kedua pun juga kesalahan dia dengan sapu bola tapi ya ke belakang kan. Nah itu makanya Patrick itu nggak lihat per pemain-mainnya. Mungkin emang baru tapi kan dia bisa ngelihat dong dari ya dia harusnya 2 bulan itu cukup buat dia belajar. Oh ini pemain gua kayak gini nih. Kalau si Aya itu tipenya begini, kemampuan kayak gini. Kenapa dia selalu pasangin nama Jenner? Oh ternyata Jenner tuh begini, bisa cover bisa cover si Haye. Oh kenapa Rizky Ridho sama si J? Oh karena si J ini bukan pemain yang cepet, tapi yang eksplosif malah si Ridho. Dia biar nutupin kelemahan si J, makanya jadi klop. Dan itu nggak maksud gua yang tadi gua bilang. Dia itu nekat merubah komposisi pemain gitu, tanpa mempelajari benar-benar detail. Kalau nggak bisa langsung ke pelatihnya, minimal kan ada manajer. Benar. Sumarji kan tahu juga dong teknis. Ya. Tinggal tanya gitu loh. Kan nggak pokoknya ya dihaca aja cara dia, taunya kan amburadul. Gitu. Ya ini jadi ya kalau sekarang orang udah pada marah-marah, komplain segala macam ya emang pantas untuk dimarahin, pantas untuk dikomplain karena ya kita ngelihat ini aneh banget nih. Gitu. Dan hasilnya kemarin apa bro hasilnya? Apa? Bener-bener banyak yang untung. Ya harga itu mah alam ya. Pokoknya kita pertandingan pertama kalah itu dia salah. Bukan salah Patrick pasti salah. Tapi yang blunder itu lah Erik. Itu udah pasti Erik. Tapi makanya dia sampai sekarang gak pernah nongol. Dia nggak punya nyali bro. Ngasih ayat udah, backup presiden udah. Dan pokoknya udah kita carain. Ya udah terjadi kan. Udah terjadi apalagi gitu loh. Nanti kita bahas tentang pertandingan melawan Bahrain. Ya. Oke, sip. Itu dulu bersama penandaki gue Febri dan gue Buya.